Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiar dengan NIM 10 20 30 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perakitan dan pengujian vokal Sulawesi V1. Adapun yang pertama itu latar belakang yang saya ambil. Kenapa saya ambil sistem kemudi? Karena menurut saya sistem kemudi ini adalah sistem yang paling penting dari Gokar Sulawesi V1. Sistem kemudi yang dipakai di Gokar ini yaitu sistem kemudi manual atau sederhana dengan menyambungkan tirod langsung ke knakal arm dan terhubung ke shaft. Adapun yang selanjutnya itu batasan masalah yang menjadi fokus pembahasan saya, yaitu perakitan sistem kemudi beserta pengujian untuk melakukan hasil dari sistem kemudi yang dibuat. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana proses perakitan sistem kemudi pada Gokar Sulawesi V1. Dan yang kedua itu bagaimana proses pengujian pada sistem kemudi Gokar Sulawesi V1. Tujuan saya kenapa mengambil sistem kemudi, saya ingin mengetahui proses perakitan sistem kemudi pada Gokar Sulawesi V1. Dan yang kedua itu saya ingin mengetahui hasil pengujian pada sistem kemudi Gokar Sulawesi V1. Adapun pembahasan tentang sistem kemudi ini merupakan bagian dari sasis dan transmisi. Sistem kemudi berfungsi untuk membelokkan atau merubah arah roda sesuai dengan keinginan pengemudi itu sendiri. Adapun data yang saya ambil yaitu data dengan metode Accelman steering. Accelman steering ini adalah metode yang digunakan pada sistem steering mobil pada umumnya. Sistem Accelman steering geometri akan menghasilkan stabilitas yang baik, dan pada prinsipnya dua roda belakang sebagai penggerak digerakkan oleh satu motor dan hanya berfungsi sebagai kemudi. Adapun diagram alir yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua itu saya membuat dan membaca gambar sistem kemudi, yang ketiga mengidentifikasikan komponen sistem kemudi, yang keempat perakitan sistem kemudi, yang kelima ada pengujian sistem kemudi, dan yang keenam ada analisis data. Studi literatur ini adalah pengumpulan data-data dari berbagai sumber referensi yang dipakai sebagai penunjang sistem kemudi pada Gokar Sulawesi V1. Data yang diambil adalah seperti jurnal atau buku-buku. Yang kedua, pengumpulan data ini ada observasi. Observasi ini saya berkunjung langsung ke kampus Politeknik Negeri Bandung, khususnya berkunjung ke bengkel Gokar Politeknik Negeri Bandung dengan mengamati serta memahami langsung apa saja yang diperlukan pada proses perakitan dan pengujian pada sistem kemudi Gokar Sulawesi V1. Adapun beberapa komponen. Yang pertama ada setir. Setir ini merupakan komponen untuk mengemudikan jalannya Gokar yang bertujuan untuk membelokkan Gokar ke kiri maupun ke kanan. Untuk yang kedua ada shaft atau batang penghubung. Shaft ini berfungsi untuk menghubungkan setir dengan dudukan tirod yang ada di bagian tengah. Yang ketiga ada bearing. Bearing merupakan sebuah komponen mekanika yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara
2 atau lebih komponen sistem kemudi agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Yang keempat ada tie rod. Tie rod merupakan suatu batang yang menghubungkan knalpot arm roda kiri dengan knalpot arm roda kanan. Tie rod ini berfungsi untuk meneruskan putaran kemudi sehingga roda depan bisa berbelok. Dan kelima ada baut dan mur. Baut dan mur berfungsi untuk menyambungkan komponen dua buah agar dapat terhubung dan memudahkan untuk dilakukannya bongkar pasang. Adapun yang keenam adalah knalpot arm. Knalpot arm merupakan komponen kemudi yang berfungsi sebagai penghubung antara tie rod dengan roda depan agar dapat menahan beban yang diberikan kepada roda depan. Adapun di sini perakitan pada sistem kemudi. Yang pertama itu pemasangan knalpot arm dengan cara memasukkan poros di antara dudukan knalpot arm ke lubang pada bagian knalpot arm. Yang ketiga, pemasangan bearing. Pemasangan bearing ini dilakukan dengan cara dilaskan pada dudukan bearing yang telah disediakan agar bearing tidak lepas atau kendor. Maka lakukanlah pengelasan dengan kuat atau dengan baik. Yang keempat, pemasangan shaft. Pemasangan shaft ini dilakukan dengan cara langsung memasukkan batang penghubung pada dudukan dan pada bearing yang telah disediakan sebelumnya. Agar shaft tidak terlepas, maka lakukan penguncian pada bearing untuk mengunci shaft. Yang kelima, memasang tie rod. Memasang tie rod ini dilakukan di antara knalpot arm dan dudukan tie rod yang berada pada shaft untuk meneruskan putaran setir. Yang keenam itu adalah memasang roda setir atau setir kemudi. Setir kemudi ini dilakukan dengan cara membuat dudukan pada shaft lalu dibor, kemudian bor 4 bagian pada roda setir, lalu pasang setir pada dudukan. Adapun pengujian ini dilakukan secara manual dengan keadaan gokar suara V1 ini tidak bergerak dan akan memastikan fungsi sistem kemudi tidak mengalami slip dan mendapatkan kinerja kemudi yang maksimal. Adapun rumus yang dilakukan oleh metode Ackermann adalah rumus dengan menghitung sudut roda bagian dalam dan menghitung sudut roda bagian luar. Adapun analisis data yang saya telah uji yaitu diketahui L itu adalah jarak sumbu roda kendaraan atau jarak kedua as. Yang kedua itu yang diketahui adalah jarak antara garis tengah setiap ban, dan yang ketiga ada jari-jari belokan seperti yang dialami garis tengah kendaraan. Jarak sumbu roda kendaraan diketahui dengan yang telah saya hitung yaitu 1,28 meter, dan untuk jarak antara garis tengah setiap ban yaitu 1,10 meter, dan yang terakhir ada jari-jari belokan seperti yang dialami garis tengah kendaraan yaitu 3,20 meter. Yang ditanyakan pada hasil pengujian ini yaitu sudut roda bagian dalam dan yang kedua sudut roda bagian lurus ke depan. Adapun rumus atau penjelasan yang saya telah hitung nanti akan disediakan pada pojok di atas.
Pembahasan ini yang terakhir adalah pembahasan hasil pembahasan dari data yang telah dilakukan, yaitu dengan perhitungan sudut bebas roda depan menghasilkan 2,64 derajat, yang artinya ini sudut dimana agar pada belok itu tidak sama dengan sudut bagian luar. Nah, bagian luar ini sudah diketahui dengan sudut bebas roda luar yaitu 18,78 derajat. Kesimpulan yang saya ambil yaitu proses perakitan sistem kemudi pada go-kart Sriwijaya V1 dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah membaca gambar sistem kemudi, mempersiapkan komponen sistem kemudi, pemasangan knuckle arm, pemasangan bearing, pemasangan shaft, pemasangan tirod, dan pemasangan setir. Dan yang kedua itu adalah proses pengujian sistem kemudi go-kart Sriwijaya V1 menghasilkan sudut bagian lurus bagian dalam dari lurus ke depan yaitu 25,64 derajat, dan sedangkan sudut roda bagian luar yaitu 18,78 derajat. Adapun saran yang saya ambil yaitu saran untuk mahasiswa khususnya yang angkatan selanjutnya agar dapat mengembangkan sistem kemudi atau proyek yang saya laksanakan mengenai perakitan dan pengujian pada sistem kemudi go-kart Sriwijaya V1. Ini adalah sebaiknya lebih mendalami kembali tentang perakitan dan pengujiannya. Sekian dari presentasi yang saya sudah sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata atau penggunaan bahasa yang saya keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.